Aku mulai saya share screen dia, teman-teman. Muncul nggak? Siapa yang mau jelasin ini? Siapa yang mau jelasin, nah? Ya udah, sama kayak yang aku kasih itu. Ya, jangan kamu lo belum on mic. Udah. Ya udah terserahmu sampai selesai ya nggak apa-apa. Ntar biar si Michelle yang jawab soal-soal nanti. Iya, kalau kamu capek ya wis, biar nanti dilanjut Jawa gitu loh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metabolisme kalsium. Nah, untuk yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari kalsium. Kalsium sendiri merupakan mikroorganisme, maaf salah. Kebiasaan. Ya udah nggak apa-apa nah. Ulang-ulang. Saya Jadi, bentar-bentar kalau aku ini show meeting hilang nggak ya? Oh enggak. tidak tahu. Oh enggak. Oke. Jadi yang pertama, kita akan menjelaskan tentang metabolisme kalsium. Nah, sebelum masuk ke dalam metabolisme kalsium sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalsium. Nah, kalsium sendiri merupakan makromineral yang banyak terdapat pada kerangka dan gigi dengan jumlah sekitar 99%. Nah, sisanya itu hanya 1% saja berada pada saraf, otot, dan juga darah. Nah, kalsium pada struktur tulang berupa kalsium fosfat dan juga hidroksiapatit. Apa lah Zoni? Ulang lagi, nah, ulang lagi. Siwak. Kok gue seketawa Michelle? Oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme kalsium. Sebelum kita menuju metabolisme kalsium itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kalsium. Nah, kalsium sendiri merupakan makromineral yang banyak terdapat pada kerangka dan juga gigi dengan jumlah sekitar 99% dan satunya itu hanya pada saraf, otot, dan juga darah. Lalu kalsium pada struktur tulang berupa kalsium fosfat dan juga hidroksiapatit dalam bentuk kristal.
Nah, pertama, kalsium yang diperoleh dari diet akan melalui proses absorpsi di usus dengan bantuan dari kalbindin, dan disintesis oleh kalsitriol, yang dimana kalsitriol ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Bentuk aktif dari vitamin D tentunya didapatkan dari yang namanya sinar matahari dan juga didapatkan dari sumber bahan makanan yang lainnya. Nah, kalsium kemudian akan ditransfer menuju aliran darah, kemudian akan memasuki ginjal untuk melewati proses filtrasi, kemudian direabsorpsi. Kemudian yang tidak melewati pada proses reabsorpsi akan diekskresikan menjadi urin. Sedangkan yang memasuki proses reabsorpsi itu sendiri akan kemudian kembali lagi ke aliran darah untuk ditransportasikan ke tulang, yang merupakan matriks utama penyusun tulang itu sendiri. Nah, pada dalam metabolismenya ini sendiri, konsentrasi kalsium plasma dikontrol oleh paratiroid hormon yang diproduksi atau disintesis oleh kelenjar paratiroidnya. PTH berfungsi kebalikan dari kadar kalsium. Jadi, apabila terjadinya penurunan konsentrasi kalsium plasma dengan jumlah kurang dari 4 mg atau desiliter akan mengakibatkan peningkatan sekresi dari paratiroid hormon yang kemudian akan merangsang resorpsi tulang secara aktif. Nah, pada saat yang pertama ini, pada darah dengan kadar yang rendah, mereka sendiri akan memberikan sinyal pada kelenjar paratiroid untuk melepaskan paratiroid hormon. Selanjutnya, PTH tersebut akan mengikat reseptor tulang dan memicu resorpsi atau pemecahan mineral tulangnya sendiri untuk pelepasan kalsium yang ada di dalam darah. Lalu setelah itu, PTH itu juga akan bekerja dalam ginjal untuk mensintesis bentuk aktif dari vitamin D atau kalsium. PTH dan kalsitriol akan meningkatkan resorpsi kalsium dari ginjal ke dalam darah. Nah, yang terakhir itu ada kalsitriol akan meninggalkan ginjal dan berjalan menuju ke usus, dan dia akan mempromosikan sintesis dari kalbindin itu sendiri, di mana kalbindin ini nanti akan memfasilitasi penyerahan kalsium secara aktif melalui membran Bruch border ke dalam sel usus. Nah, lalu kalsium itu akan masuk ke dalam darah setelah dilepaskan dari tulang, ginjal, dan setelah terjadinya penyerapan dari sel usus tersebut. Nah, sebaliknya apabila terjadi peningkatan pada kadar kalsium, maka akan menghambat sekresi dari PTH, sehingga tidak banyak matriks kalsium yang diresorpsi dari tulang itu sendiri. Nah, absorpsi kalsium itu terdiri dari dua. Yang pertama ada aktif dan juga pasif. Lalu terjadinya dua proses transportasi utama yang bertanggung jawab atas penyerapan kalsium terjadi di sepanjang usus kecil, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Nah, transport aktif ini terjadi di mana? Di duodenum dan juga jejunum, yang mana dia membutuhkan energi serta melibatkan protein transport kalsium yang disebut sebagai kalbindin DGR. Distimulasi oleh kalsitriol atau 1,25 dihidroksida kolekaksiferol. Sistem transport ini sendiri juga dirangsang oleh diet rendah kalsium. Proses absorpsi pasif ini tidak membutuhkan kalbindin dan energi, terjadi di seluruh usus kecil, namun utamanya terdapat pada di jejunum dan juga ileum. Nah, gambaran dari proses reabsorpsi secara aktif itu yang pertama yaitu kalsium akan berikatan dengan protein kalbindin yang mana berfungsi untuk agar dia bisa menyerap oleh sel via channel yang disebut sebagai TRPU5 atau TRPUB secara aktif dari sitosol itu menuju ke dalam membran basolateral. Nah, kemudian setelah penyerapan kalsium itu melewati Bruch border usus, kalsium itu akan diangkat melintasi sitoplasma sel usus. Nah, terutama yang terikat pada si kalbindin tadi, yang mana dia tuh dengan dikeluarkannya menuju darah. Kalsium kemudian akan diekstraksi dari enterosit ke dalam cairan ekstraseluler dengan bantuan Ca2+, kalsium, kemudian magnesium plus ATPase, lalu pompa
kalsium plus ekstraseluler. Nah, pada transport pasif, yang terjadi yang pertama itu adalah penyerapan terjadi di antara selnya. Kemudian yang kedua, tidak adanya pembawa energi. Lalu yang ketiga, tidak adanya biasanya terjadi ketika konsentrasi kalsium itu sendiri di lumen tinggi. Dengan demikian terjadinya gradien konsentrasi kalsium antara lumen dan sisi basa lateralnya. Sudah selesai, terima kasih. Lanjut. Terus Matamu, Michelle. Selanjutnya biar teman saya Elizabeth Michelle yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Untuk Michelle dipersilahkan. Baik, pada saat ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan. Absorpsi kalsium. Yang pertama tentu saja lewat makanan yang kaya akan vitamin D seperti susu dan sereal. Vitamin D ini akan membantu meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Yang kedua, tentu saja mendapatkan paparan sinar matahari karena itu dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium. Yang ketiga, lewat melalui prebiotik dan probiotik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prebiotik dan probiotik dapat meningkatkan kesehatan usus dan meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan. Prebiotik seperti inulin dan probiotik yang ditemukan dalam yogurt dapat membantu memperbaiki lingkungan usus sehingga lebih baik dalam menyerap kalsium. Yang terakhir, pembatasan konsumsi fosfat. Fosfat yang berlebihan seperti yang ditemukan dalam minuman ringan dapat menghambat penyerapan kalsium. Mengurangi konsumsi makanan tinggi fosfat dapat membantu meningkatkan kalsium yang diserap. Contoh makanan tinggi fosfat yaitu daging olahan seperti sosis, bacon, dan daging kaleng. Kemudian ada juga produk susu seperti keju, susu, dan yogurt. Lalu ada juga soft drink, sereal olahan, dan roti gandum. Nomor 2, perlukah mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan? Nah, jawabannya yang pertama itu bisa. Kita bisa mengonsumsi suplemen seperti vitamin D dan kalsium. Kombinasi keduanya itu bisa lebih efektif dibanding hanya mengonsumsi kalsium saja. Kemudian, ada juga suplemen magnesium yang sering dikombinasikan dengan kalsium untuk memastikan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Lalu ada juga vitamin K. Vitamin K ini membantu mengatur distribusi kalsium dalam darah, terutama untuk memfasilitasi kalsium menuju tulang, bukan pembuluh darah. Sehingga mengonsumsi suplemen kalsium bersamaan dengan vitamin K dapat membantu metabolisme tulang yang sehat. Lalu yang ketiga, adakah hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nahda tadi, bahwa ada ada hormon. Yang pertama itu paratiroid hormon, yang merupakan hormon yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Jadi ketika kadar kalsium di dalam darah itu rendah, paratiroid hormon ini
akan meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal, lalu merangsang pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan aktivitas atau meningkatkan aktivasi vitamin D. Lalu ada hormon kalsitriol. Hormon ini adalah bentuk aktif dari vitamin D yang diproduksi oleh ginjal di bawah pengaruh paratiroid hormon. Kalsitriol ini meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan juga mengurangi ekskresi kalsium melalui ginjal. Lalu yang terakhir ada hormon kalsitonin. Kalsitonin ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon ini berperan dalam menurunkan kadar kalsium dalam darah ketika kadarnya terlalu tinggi dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman saya Nahda dan Elizabeth Michelle. Mungkin kalian semua akan tanya, dapat referensi dari mana? Nah, kami dapat referensi dari Bolan M.J. Gray, yaitu buku tentang Calcium and Vitamin D Supplements and Health Outcomes. Dan yang kedua, referensi dari Kyle D.P. Sahni, tahun 2019, buku yang menjelaskan tentang bone health and fracture prevention with calcium and vitamin D supplementation. Yang ketiga yaitu Curate yang diterbitkan tahun 2022 yang berjudul Nutrition and Bone Health, Calcium and Vitamin D. Dan terakhir yaitu referensi dari Tukender D. and Balonswy tahun 2018, yaitu yang berjudul Parathyroid Hormone and Calcium Homeostasis. Jadi bisa dilihat seperti kelihatan ya. Ada nah. Oke. Sekian Zoom penjelasan dari kami. Bila ada salah kata maupun salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Okay, nice.